Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama, mari kita awali dengan puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia hidayahnya. Kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin kepada para perantara agama atas semua amal solih dan jasa-jasanya. Kita syukuri alhamdulillahi jazahumullahu khairah kepada para saudara jamaah sekalian yang mengikuti pengajian pada kesempatan ini. Atas amal solihnya disyukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Untuk niatnya tidak lupa supaya selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, mari kita mulai pada pengajian ini. Untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan surah Ali Imran, makna, bacaan, keterangan dimulai dari ayat 62 sampai insyaallah ayat 77. Yang pertama kita bacaan lebih dahulu, amal solihnya untuk disimak. Ketika Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dan perhatikanlah sehingga kita semua mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil. وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَّجْتُمْ فِيمَا لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita lanjutkan makna dan keterangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza, sesungguhnya ini,
artinya ini ceritanya Nabi Isa pada ayat-ayat sebelumnya. Lahuwa niscaya ini cerita, iku al-qasasu al-haqqu, iku al-qasasul haq, cerita yang hak, cerita yang benar, bukan cerita karangan. Artinya ya benar-benar dulu pernah terjadi ya, tentang cerita Nabi Isa tersebut. Wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan, ilah itu ya Tuhan yang berhak disembah ya, illallah, kecuali Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwa niscaya Allah, al-aziz, maha mulia, maha perkasa, al-hakim, lagi maha menghukumi. Sesungguhnya cerita Nabi Isa ini di ayat-ayat sebelumnya membahas tentang cerita Nabi Isa, niscaya merupakan cerita yang hak, cerita yang nyata, yang benar-benar dulu pernah terjadi. Jadi bukan dusta, bukan karangan. Cerita tentang Nabi Isa itu ya benar-benar terjadi, kemudian diceritakan kembali dengan Al-Quran ini. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Allah niscaya zat yang maha mulia atau maha perkasa, lagi maha menghukumi. Fa in tawallau, maka jika berpaling mereka berpaling dari keimanan, mereka orang ahli kitab ya, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah iku alimun, maha mengetahui, Allah maha tahu bil mufsidin, pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu seandainya mereka ahli kitab berpaling dari keimanan, mereka tidak mau iman, tidak mau percaya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah, fahamilah, mengertilah bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Bil mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan itu artinya ya orang-orang yang berpaling dari keimanan. Mereka berpaling dari keimanan, tidak mau percaya, berarti kan ya kufur atau kafir itu maknanya tidak percaya. Di sini Allah menyebutnya ya orang-orang yang berbuat kerusakan, artinya ya orang-orang yang berpaling dari keimanan tersebut. Orang yang berpaling dari keimanan atau orang yang menjadi kufur, kafir, tidak percaya terhadap cerita yang ada dalam Al-Quran maupun yang lain di dalam Al-Quran, maka Allah pun mengetahui. Allah mengetahuinya itu ya prakteknya pasti mereka akan dapat ancaman siksa dari perbuatannya, yaitu berupa berbuat kerusakan, tidak iman, tidak percaya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang beragama Yahudi maupun Nasrani, ta'alau, kemarilah kalian kemarilah, illa kalimatin, pada kalimat, untuk menetapi suatu kalimat, sawain, yang sama, bainana, di antara kami orang iman, kami Nabi Muhammad dan pengikutnya orang iman,
wa bainakum dan di antara kamu sekalian ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalimat itu yang dimaksud adalah kalimat Allah na'budah, bahwa tidak boleh menyembah kita tidak boleh menyembah. Saya ulangi, Allah na'budah, bahwa tidak boleh menyembah illa kecuali Allah, pada Allah. Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya pada Allah. Wala nusyrika, dan tidak boleh menyekutukan kita nggak boleh menyekutukan bihi, pada Allah. Disekutukan, disamakan syai'an, pada sesuatu pun, entah itu berhala, togut, api, dan lain-lain. Nggak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha, dan tidak boleh menjadikan, mengambil makna aslinya, tapi maksudnya atau menjadikan juga boleh, ba'duna, sebagian kita, ba'dan, pada sebagian yang lain, arbaban, pada Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Fa in tawallau, maka jika berpaling mereka ahli kitab tidak mau setelah diajak kalimat untuk menetapi kalimat tersebut, faqulu, maka katakanlah kamu sekalian orang-orang iman, Nabi dan orang-orang iman berkatalah, Ishhadu, menyaksikanlah kamu sekalian ahli kitab, kalian menyaksikanlah, bi'anna, sesungguhnya kami, iku muslimun, orang-orang yang Islam. Katakanlah Muhammad, berkatalah kepada orang-orang ahli kitab, wahai orang-orang ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi Nasrani, kalian kemarilah, mari di antara kami dan di antara kalian menetapi kalimat yang sama. Ayo kita sama-sama menetapi suatu kalimat yang sama. Kalimat tersebut adalah bahwa kita tidak boleh menyembah, melainkan hanya Allah. Tidak boleh menyembah apapun kecuali hanya Allah. Dan kita tidak boleh menyekutukan, menyamakan sesuatu pun kepada Allah. Kita tidak boleh menyekutukan, menyamakan sesuatu pun kepada Allah. Entah itu disamakan dengan berhala, togut, batu, api, dan lain-lain. Enggak boleh. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian lain, dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Kita ini semua sama. Kalau Nabi ya nabinya Allah, bukan Tuhan, dan yang lain adalah merupakan hamba. Nabi pun juga hamba. Jadi nggak boleh menganggap salah satu dari kita, entah itu nabinya, disembah, itu nggak boleh dijadikan Tuhan selain Allah. Tapi semuanya adalah hamba. Entah itu manusia biasa maupun nabi, semuanya adalah hamba Allah. Tidak ada yang di situ tidak boleh disembah menjadi Tuhan selain Allah. Ini mengingat karena ya orang-orang ahli kitab seperti orang Nasrani itu menganggap nabinya, Nabi Isa, sebagai Tuhan. Itu berarti ya nggak boleh. Itu. Lalu jika mereka berpaling, seandainya mereka orang-orang ahli kitab berpaling, tidak mau menetapi kalimat tersebut maksudnya, maka kalian orang-orang iman
berkatalah kepada mereka, kalian Nabi Muhammad dan orang-orang iman berkatalah kepada mereka ahli kitab, kalian orang-orang ahli kitab, saksikanlah, menyaksikanlah bahwa sesungguhnya kami orang-orang iman adalah orang-orang yang Islam. Jika kalian tidak mau menetapi kalimat tersebut, maka ya saksikanlah bahwa kami ini orang-orang iman merupakan orang-orang yang Islam. Kami percaya penuh, kami tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, lima, karena apa atau mengapa, tuhajun, membantah kamu sekalian, membantah fi Ibrahim, di dalam urusan Nabi Ibrahim. Kalian saling bantah-bantah tentang Nabi Ibrahim. Padahal wama unzilat, dan tidak diturunkan opo at-Taurah, kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, illa, melainkan kecuali mim ba'dihi, dari setelahnya Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berangan-angan kamu sekalian, tidak mau berpikir kamu sekalian. Wahai orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, mengapa atau karena apa? Mengapa kamu sekalian saling bantah-bantahan, saling membantah tentang Nabi Ibrahim? Kalian bantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim. Padahal kitab Taurat dan kitab Injil tidak diturunkan, Taurat dan kitab Injil tidak diturunkan kecuali setelahnya Nabi Ibrahim. Artinya ya, kitab Taurat yang mana merupakan kitab orang-orang Yahudi, kitab Injil dan orang-orang Nasrani, itu turunnya setelah zaman Nabi Ibrahim. Jadi turunnya itu sesudah zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah wafat, kemudian seiring zaman baru turunlah kitab Taurat dan Injil. Artinya zaman Nabi Ibrahim dan Yahudi Nasrani itu lebih dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wafat, kemudian seiring tahun maka baru ada kitab Taurat dan kitab Injil. Maka apakah kamu sekalian tidak berpikir? Tanda tanya. Ya berpikirlah. Kitab Taurat dan kitab Injil turunnya itu setelahnya zaman Nabi Ibrahim. Berarti ya tidak mungkin Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, dan bahkan juga tidak mungkin Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Berkaitan ayat 65 di sini ada sababul nuzulnya di riwayatnya. Riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata, pernah dulu di dekat Nabi ada orang Nasrani Najran dan pendeta-pendeta Yahudi yang berkumpul. Jadi di sisi Nabi, di dekat Nabi ada orang Nasrani Najran dan pendeta-pendeta Yahudi yang sedang berkumpul. Lalu mereka saling berdebat di dekat Nabi. Kemudian kata pendetanya Yahudi, dia berkata Nabi Ibrahim itu merupakan orang Yahudi. Jadi yang pendeta-pendeta Yahudi itu berkata Nabi Ibrahim itu ya orang Yahudi, agamanya Yahudi. Kemudian ya orang Nasrani Najran, dia berkata Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Jadi orang Yahudi mengeklaim
bahwa Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, beragama Yahudi. Orang Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Jadi saling debat seperti itu. Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu lebih dulu daripada turunnya kitab Taurat dan kitab Injil. Jaraknya lama, bertahun-tahun, ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Kalau di riwayat lain, yaitu jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yaitu 1000 tahun. Jadi Nabi Ibrahim hidup dulu, kemudian wafat. Setelah wafat 1000 tahun barulah ada Nabi Musa yang menerima kitab Taurat. Atau di riwayat lain yaitu 565 tahun. Jadi jaraknya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu 565 tahun. Ada yang berpendapat 1000 tahun, ada juga 565 tahun. Sedangkan jarak Nabi Musa dan Nabi Isa itu selaku Nabi yang menerima kitab Injil, itu jaraknya 1000 tahun. Ada yang berpendapat 1000 tahun. Jadi Nabi Musa sampai Nabi Isa itu jaraknya 1000 tahun. Nabi Musa hidup lebih dulu, kemudian wafat, kemudian 1000 tahun berikutnya barulah ada Nabi Isa, itu kitab Injil. Atau di pendapat yang lain yaitu kurang lebih 1920 tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun jaraknya antara Nabi Musa dan Nabi Isa, ada juga 1920 tahun. Jika kita ambil kesimpulan, ya, jarak Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, ya, Ibrahim ke Nabi Musa itu 1000 tahun atau 500-an tahun, sedangkan Ibrahim dengan Nabi Isa itu berarti ya 2000 tahun jaraknya, lebih, ya, 2000 tahun lebih, ya. Yang jelas dalam ayat ini Allah membuktikan bahwasanya ya Nabi Ibrahim itu jelas bukan orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Nabi Ibrahim itu hidup lebih dulu sebelum datangnya kitab Taurat dan kitab Injil. Ha antum, wahai ingatlah kamu sekalian, haula, wahai demikian itu mereka semua, hajajatum, membantah kamu sekalian, fima, di dalam apa-apa sesuatu, lakum, bagi kamu sekalian, bihi, dengan ma, opo, ilmun, ilmu, saling membantah dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Falima, maka karena apa, tuhajuna, bantah atau membantah kamu sekalian, saling bantah, fima, di dalam apa-apa, laisa, yang tidak ada apa-apa, lakum, bagi kamu sekalian, bihi, dengan ma, opo, ilmun, ilmu. Wallahu, adapun Allah, ya'lamu, mengetahui sapa Allah, Allah mengetahui, wa antum, dan sedangkan kalian, iku, la ta'lamun, tidak mengetahui kamu sekalian. Wahai kalian semua ahli kitab, ketahuilah bahwa kalian semua, entah Yahudi maupun Nasrani, telah saling membantah di dalam sesuatu yang tidak ada ilmunya bagi kalian. Kalian saling bantah-bantah yang mana kalian tidak memiliki ilmunya. Artinya apa? Kalian saling mengeklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah beragama Yahudi,
agama Nasrani, itu tidak ada ilmunya sama sekali, tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan orang Yahudi maupun Nasrani, tidak ada dalilnya sama sekali. Lah mengapa kalian saling membantah, saling bantah-bantahan di dalam urusan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya? Itu tidak benar seperti itu. Mengapa kalian kok saling membantah yang mana kalian tidak memiliki ilmunya? Itu tentang masalah Nabi Ibrahim. Mengapa kalian kok saling membantah? Adapun Allah Maha mengetahui, Allah itu lebih tahu, dan sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah jauh lebih mengetahui daripada kalian. Termasuk tentang Nabi Ibrahim. Ya, secara dalil ya, secara bukti memang Nabi Ibrahim itu lebih dulu daripada Yahudi maupun Nasrani, lebih dulu daripada turunnya kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi tidak mungkin bahwasanya Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Yang jelas, yang benar, makana tidak ada sopo Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudian, Yahudi, waladan, bukan Nasronian, orang Nasrani. Walakin akan tetapi karena ada sopo Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu hanifan, fanatik, orang yang condong, musliman, lagi orang yang Islam. Wa makana, dan tidak ada sopo Nabi Ibrahim minal musyrikin, termasuk golongannya orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik. Yang benar, yang jelas, Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukanlah orang yang Nasrani. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang condong, fanatik, bagi Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi orang yang hanif, orang yang condong pada Islam. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, bukan termasuk orang-orang yang syirik. Jadi ya sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Yahudi dan Nasrani syirik semua. Orang Yahudi di situ menyembah Uzair, Nabi Uzair dianggap sebagai anaknya Allah dan sebagainya. Kemudian orang Nasrani menganggap Isa juga anak Allah, menyembah Isa, berarti kan musyrik. Orang Yahudi menyembah Nabi Uzair, menganggap sebagai Tuhan. Kemudian orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, lantas juga penerus Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Orang Yahudi Nasrani musyrik, dan Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Jadi sangat berbeda dengan Yahudi Nasrani. Inna awlan nas, sesungguhnya lebih berhaknya manusia, bi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim, adalah lalladzina, niscaya orang-orang, ittaba'uhu, yang mengikuti mereka, alladzin, mengikuti mereka orang-orang, hu, pada Nabi Ibrahim. Wahadan nabi, dan pada ini nabi, mengikuti ini nabi, artinya Nabi Muhammad. Walladzina amanu, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman mereka. Wallahu, adapun Allah, iku waliyul mu'minin, kekasihnya orang-orang yang beriman. Ketahuilah sesungguhnya manusia
yang lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini, dan juga orang-orang yang beriman. Merekalah yang lebih berhak, lebih pantas terhadap Nabi Ibrahim. Kalau alladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, itu juga bisa dalam keterangannya itu pemangkulannya yaitu pengikut Nabi Ibrahim pada zaman dulu, pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi pengikut Nabi Ibrahim itu lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim. Dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu juga lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim, menjadi golongan Nabi Ibrahim. Adapun Allah adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Allah itu kekasih orang-orang yang beriman, pasti menolong terhadap orang-orang yang beriman. Waddat, berharap atau senang, ta'ifatun, segolongan, ada segolongan yang berharap, yang senang, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab. Senang, berharap, lau yudillunakum, jikalau menyesatkan mereka, atau seandainya menyesatkan mereka, kum, pada kalian orang-orang yang beriman. Wama yudillun, dan tidak menyesatkan mereka orang-orang ahli kitab, illa, melainkan, anfusahum, pada diri mereka sendiri. Tapi hanya saja wama yash'urun, dan tidak merasa mereka. Ada segolongan dari ahli kitab, segolongan dari Yahudi Nasrani, yang berharap, yang senang jikalau mereka dapat menyesatkan kalian orang iman. Jadi ada sebagian orang-orang ahli kitab yang senang bila dapat menyesatkan kalian orang-orang yang beriman. Tetapi hakikinya mereka orang-orang ahli kitab tidaklah menyesatkan melainkan pada diri mereka sendiri. Tidaklah menyesatkan melainkan pada diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak merasa. Jadi mereka berusaha menyesatkan orang iman, tetapi secara hakikinya justru mereka menyesatkan pada diri mereka sendiri. Usaha mereka menyesatkan orang iman itu sebetulnya adalah menyesatkan pada diri mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak merasa. Wama yash'urun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima, karena apa atau mengapa, takfurun, mengkufuri kamu sekalian, mengkufuri bi ayatillah, pada ayat-ayatnya Allah, wa antum, dan sedangkan kamu sekalian, tashhadun, menyaksikan kamu sekalian. Wahai ahli kitab, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mengapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah, tidak mengimani, tidak mempercayai ayat-ayat Allah, sedangkan kalian telah sama menyaksikan, kalian menyaksikan, tahu bahwa itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi mengapa kok kalian tidak mau mengimani, justru malah mengkufuri? Sebetulnya orang-orang ahli kitab itu tahu bahwa ini merupakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang turun dari Allah kepada Nabi. Tetapi mereka ahli kitab, karena dengki, kebencian mereka, mereka tidak mau mengimani. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab,
Yahudi Nasrani. Lima, karena apa? Mengapa? Talbisun, menyampur kamu sekalian, al-haqqa, pada kebenaran, dicampur bil batil, dengan kebatilan. Kebatilan itu maknanya sesuatu yang salah, kebalikan dari hak. Hak itu benar, batil itu salah. Kalian mencampur benar dengan salah. Wa taktumun, dan menyimpan kamu sekalian, menyimpan, menyembunyikan, al-haqqa, pada kebenaran. Wa antum, dan sedangkan kamu sekalian, iku ta'lamun, mengetahui kamu sekalian. Wahai orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, mengapa kalian menyampur kebenaran dengan kebatilan? Mengapa kalian menyampur benar dengan salah? Dan kalian juga telah menyimpan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya. Kalian menyampur sesuatu yang benar dengan salah, benar dan salah dicampur jadi satu, dan juga bahkan menyembunyikan kebenaran. Kalau dalam sejarahnya itu, wataktumunal haqqa, orang-orang ahli kitab menyimpan pada kebenaran, itu biasanya identik dengan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad, hal-hal yang berhubungan dengan kenabian Nabi Muhammad. Jadi mereka itu menyembunyikan karena iri, benci kepada Nabi Muhammad, sehingga sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di kitab mereka, yang dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil, ayat-ayat yang membuktikan bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad, itu disembunyikan, itu disimpan semua, tidak disampaikan kepada umatnya. Waqala, dan berkata sopoto ifatun, segolongan, min ahlil kitab, dari ahli kitab, berkata, aminu, imanlah kamu sekalian. Maaf, ada gangguan, saya ulangi lagi. Waqala, dan berkata sopoto ifatun, segolongan, min ahlil kitab, dari ahli kitab, tokoh-tokoh ahli kitab, aminu, berimanlah kamu sekalian, ahli kitab yaitu pengikut-pengikutnya, billadzi, pada yang, maksudnya Al-Quran, unzila, yang telah diturunkan, apa alladzi, Al-Quran, alal ladina, atas orang-orang, amanu, yang beriman mereka, wajahan nahar, di wajahnya siang. Di wajahnya siang maksudnya permulaannya siang, yakni pagi. Kalian berimanlah pada Al-Quran pada pagi hari. Kemudian wakfuru, dan kufurlah kamu sekalian, akhirahu, pada akhirnya siang, artinya sore hari. Kalian beriman pada Al-Quran di pagi harinya, di sorenya kalian kufurilah Al-Quran. Tujuannya la'allahum, agar mereka orang-orang iman, orang-orang Islam, iku yarji'un, kembali mereka, yakni mereka murtad, mereka meninggalkan agama Islam. Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab, ada segolongan ahli kitab yang berkata, yakni tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, kepada pengikutnya, anak buahnya, berkata, kalian ahli kitab, para pengikut, berimanlah pada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Kalian berimanlah pada Al-Quran yang diturunkan pada orang-orang yang beriman di permulaan siang.
atau di pagi hari. Kalian masuklah Islam, kalian menyatakanlah iman, mengimani Al-Quran. Lalu kalian mengkufurilah Al-Quran pada akhirnya siang, pada sore hari. Jadi pagi hari kalian masuk Islam, jadi orang iman, kemudian sore kalian murtadlah, kufurilah Al-Quran. Agar mereka orang-orang iman sama kembali, agar mereka itu murtad semua, orang-orang iman, mereka meninggalkan agamanya. Jadi di ayat 72 ini menjelaskan usaha dari orang-orang ahli kitab yang mana sangat membenci orang-orang Islam. Mereka berusaha agar orang-orang iman itu keluar dari agamanya, yaitu dengan cara menyuruh sebagian ahli kitab untuk masuk Islam, jadi orang iman di awalnya, tapi kemudian bersama-sama murtad semua, sehingga orang-orang iman yang di situ mungkin ya masih baru masuk Islam, belum lama, belum paham, mereka pun juga ikut murtad. Inilah usaha dari orang-orang ahli kitab untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman, untuk menyesatkan. Wala tu'minu, dan jangan iman kamu sekalian, jangan percaya. Ini masih lanjutan dari perkataan tokoh ahli kitab tadi. Illa, kecuali liman, pada orang tabi'a, yang mengikuti dia, dinakum, pada agama kalian, yakni sesama Yahudi. Kalian jangan percaya kecuali sesama Yahudinya. Kalau bukan Yahudi, jangan dipercaya. Qul, katakanlah Muhammad, innal huda, sesungguhnya petunjuk, iku hudallah, petunjuknya Allah. Yang dapat memberi petunjuk itu hanya Allah. Ayyuta, ini lanjutan dari perkataan orang Yahudi. Jadi kul innal huda hudallah itu Nabi Muhammad. Kemudian ayyuta ini adalah lanjutan dari ucapan Yahudi. Ayyuta maksudnya kalian jangan percaya, ayyuta bahwa diberi sapa ahadun, seseorang, mislama semisal apa-apa sesuatu, utitum yang diberi kamu sekalian, yang diberi kamu sekalian, au atau maksudnya jangan kalian beriman, yuhajukum membantah mereka Islam, kum kepada kalian orang Yahudi, ainda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Atau kalian jangan percaya bahwa mereka orang Islam dapat membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Qul, katakanlah Muhammad, innal fadla, sesungguhnya keutamaan seperti hidayah, petunjuk, iku biyadillah, di tangan Allah, di kekuasaan Allah, Allah yang berkuasa. Yu'tihi, memberi sapa Allah, hi pada keutamaan, Allah memberikan keutamaan seperti hidayah, man pada orang, yasha yang menghendaki sapa Allah. Wallahu, adapun Allah, wasi'un, maha luas rahmatnya, pemberiannya, alimun, lagi maha mengetahui. Orang ahli kitab, segolongan ahli kitab, yakni para tokohnya, dia berkata lagi, kalian orang-orang ahli kitab, para pengikut, janganlah percaya kecuali pada orang yang mengikuti agama kalian. Kalian jangan mempercayai siapapun, kecuali orang yang sama-sama mengikuti agama seperti kalian, yakni sesama Yahudi. Selain agama Yahudi,
jangan dipercaya. Yang dipercaya hanya sesama Yahudi. Katakanlah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya petunjuk adalah petunjuknya Allah. Petunjuk itu urusan Allah. Jadi ini artinya ya, bukan kok orang Yahudi, ya, dia kan memerintahkan agar percaya sesama Yahudi. Nah, padahal urusan petunjuk itu Allah yang memberi. Jadi mereka orang Yahudi beranggapan petunjuk itu ya hanya bisa didapatkan dengan sesama orang Yahudi. Kemudian mereka orang Yahudi, yakni tokoh-tokohnya berkata lagi, kalian orang-orang Yahudi, para pengikut, juga janganlah percaya, kalian jangan percaya bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu sama seperti kalian. Pokoknya kalian yang paling yang paling utama. Selain Yahudi, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada seseorang pun yang diberi keutamaan melebihi kalian orang-orang Yahudi Nasrani. Atau kalian jangan percaya, kalian Yahudi Nasrani jangan percaya bahwa mereka orang-orang Islam mengalahkan hujahmu di hadapan Allah nanti. Jangan percaya kalau mereka orang Islam bisa mengalahkan hujahmu di hadapan Allah nanti. Atau pengertiannya ada dua. Tadi yang pertama seperti itu, mereka orang Islam tidak dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Allah. Adapun yang kedua, mereka orang-orang Islam tidak dapat membantah di sisi kalian dengan dalil dari Allah. Saya ulangi, yang pertama, mereka orang Islam tidak dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Allah nanti, atau yang kedua, mereka orang Islam tidak dapat membantah di sisi kalian dengan dalil dari Allah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya keutamaan, atau di situ ya berupa hidayah termasuk keutamaan, itu berada di tangan Allah. Allah yang kuasa. Allah memberi keutamaan atau hidayah kepada orang yang Ia kehendaki, kepada orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Adapun Allah adalah zat yang maha luas rahmatnya, pemberiannya, lagi maha mengetahui, tahu mana yang lebih baik untuk diberi petunjuk atau tidak. Yakhtassu, mengkhususkan sapa Allah mengkhususkan birahmatihi, pada rahmatnya. Maknanya itu seperti hidayah juga sama dengan di atas tadi, keutamaan berupa hidayah. Rahmat di sini ya juga bisa diartikan sebagai hidayah. Man, kepada orang, saya ulangi lagi, yakhtassu birahmatihi ma yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya, hidayahnya terhadap orang yang Ia kehendaki, kepada orang yang dipilih oleh Allah. Wallahu, adapun Allah iku dzul fadli, zat yang mempunyai keutamaan, al-azim, yang besar. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang Ia kehendaki. Allah memberikan rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya terhadap orang yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Adapun Allah itu zat yang memiliki keutamaan yang besar. Wa min ahlil kitab, dan sebagian dari ahli kitab, sebagian dari Yahudi Nasrani, berarti ya tidak semua, sebagian. Man, ada orang, inta manhu, jika mempercayai engkau Muhammad, hu, padanya, man, orang,
kamu percayai bikin torin dengan beberapa harta. Misalnya ya, engkau beri hutang banyak harta. Bikin torin itu beberapa harta, maksudnya banyak harta. Yu'adihi, maka akan mendatangkan dia dia orang, hi pada harta, didatangkan ilaika kepadamu Muhammad. Seumpama tadi dihutangi, meskipun banyak hutangnya, dia pasti sanggup atau dapat mengembalikan hutangnya, mau membayar, istilahnya seperti itu. Jika dia mungkin pernah dihutangi beberapa harta yang banyak, dia dapat dipercaya, artinya ya mau mengembalikan harta itu kepadamu Muhammad. Tapi wa minhum, dan sebagian dari mereka ahli kitab, man, ada orang, inta manhu, jika mempercayai engkau Muhammad, hu padanya man, orang yang kedua, bidinarin, dengan 1 dinar. Artinya bila engkau mempercayai dia itu hanya harta yang sangat sedikit, seperti di sini 1 dinar saja, artinya menggambarkan harta yang sedikit. Dia memiliki hutang denganmu dengan harta yang sedikit. La yu'atihi, maka tidak mendatangkan dia, hi padamu, diulangi, hi pada 1 dinar, ilaika kepadamu Muhammad. Dia tidak akan mengembalikan harta itu kepadamu Muhammad. Illa, kecuali madunta, selama menetapkan engkau Muhammad, alaihi, atas dia man, orang, qaiman, dengan orang yang menetapi. Dia tidak akan mau bayar kecuali bila engkau terus menagihnya terus, ditagih terus baru mau bayar. Dzalika, demikian itu orang yang tidak bisa dipercaya tadi, yang punya hutang 1 dinar tapi tidak mau membayar kecuali bila ditagih terus. Alasannya bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka ahli kitab, iku qalu, berkata mereka memiliki anggapan atau prinsip, laisa, tidak ada, alaina, berat atas kami ahli kitab, fil ummiyin, di dalam orang-orang ummi, yaitu orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy. Termasuk di situ Nabi Muhammad juga termasuk orang ummi, orang Arab atau orang Quraisy. Kami tidak ada sabilun, jalan untuk bayar. Jadi mereka punya prinsip, bila punya hutang kepada orang Quraisy, orang Arab, itu bila tidak bayar tidak apa-apa, tidak dosa. Wa yaqulun, dan berkata mereka ahli kitab, Allah, atas Allah, wa yaqulun, dan berkata mereka Allahi, atas Allah, al-kadhiba, pada dusta. Wahum, dan mereka, sedangkan mereka, iku ya'lamun, mengerti mereka. Dan sebagian dari ahli kitab, sebagian dari orang-orang Yahudi Nasrani, ada orang yang mana seandainya engkau Muhammad mempercayai kepadanya dengan beberapa harta, dengan banyak harta, engkau percayai dengan banyak harta, contohnya seperti engkau memberi hutang kepadanya banyak harta, maka dia akan mendatangkan harta tersebut kepadamu. Walaupun kau hutangi banyak harta, tapi dia dapat dipercaya mengembalikan harta itu kepadamu. Kalau dalam riwayatnya, yaitu tentang Abdullah bin Salam. Ini seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam. Dia pernah diberi hutang oleh Nabi sebanyak 1.200 uqiyah.
yang mana satu uqiyah itu sama dengan 4 dinar. 4 dinar sama dengan 40 dirham. Bila dikalikan 1.200 banyak sekali. Jadi intinya Abdullah bin Salam ini pernah diberi hutang oleh Nabi sangat banyak sekali, tapi Abdullah bin Salam bisa dipercaya. Dia mau untuk membayar hutang kepada Nabi. Dan Abdullah bin Salam ini juga merupakan salah satu orang ahli kitab yang kemudian dia masuk Islam, menjadi orang yang iman. Namun sebagian dari mereka ahli kitab juga ada orang yang mana jika engkau Muhammad mempercayai kepadanya dengan harta 1 dinar, engkau memberi hutang kepadanya harta yang sangat sedikit, 1 dinar misalkan, maka dia tidak akan mendatangkan harta tersebut kepadamu Muhammad. Dia tidak mau membayar hutangnya walaupun sedikit kepadamu Muhammad, kecuali dia mau membayarnya selagi engkau Muhammad terus menagih kepadanya. Jadi dia tidak mau bayar walaupun cuma hutang sedikit, kecuali jika engkau tagih terus, ditagih terus, baru dia mau membayarnya. Kalau dalam riwayatnya itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Dia orang ahli kitab yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia hutang kepada Nabi sebanyak 1 dinar, harta yang sedikit 1 dinar. Bila dibandingkan dengan Abdullah bin Salam sangat jauh sekali, tapi dia tidak mau membayarnya. Punya hutang sedikit tapi tidak mau membayarnya. Ini contoh dari ahli kitab yang jelek. Dan bahkan Ka'ab bin Ashraf pun juga tidak masuk Islam. Jadi dia tidak mau menjadi orang yang beriman. Berbeda dengan Abdullah bin Salam. Dia salah satu contoh ahli kitab yang baik yang kemudian masuk iman. Adapun Ka'ab bin Ashraf, dia adalah contoh yang jelek dari ahli kitab, seperti tidak bisa dipercaya. Demikian itu, ada orang Yahudi yang tidak bisa dipercaya, sebab sesungguhnya mereka sama berkata. Artinya mereka memiliki prinsip, memiliki pemikiran bahwa tidak ada atas kami jalan untuk membayar kepada orang-orang ummi, kepada orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy. Jadi mereka memiliki anggapan, prinsip bahwasanya bila punya hutang dengan orang Arab, orang Quraisy, bila tidak membayar itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Itu persangkaan dari mereka orang-orang ahli kitab. Dan bahkan mereka berkata dusta kepada Allah. Mereka berkata sesuatu yang dusta terhadap Allah, yang mana mereka sama mengetahui, faham bahwa apa yang diucapkan adalah kedustaan. Jadi maksud dari wa yaqulun 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Jadi mereka orang-orang ahli kitab memiliki prinsip bahwasanya tidak apa-apa bila tidak membayar hutang kepada orang iman, orang Islam. Tidak dosa bila tidak membayar hutang kepada mereka. Mereka orang ahli kitab menganggap itu atau mengatakan itu dari Allah. Jadi mereka tidak berdosa bila tidak membayar hutang kepada orang iman. Mereka mengatakan itu dari Allah, perintah dari Allah, firman dari Allah. Nah, padahal tidak seperti itu. Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk tidak membayar hutang kepada orang iman. Jadi mereka mengatakan dusta kepada Allah, sedangkan mereka tahu maksudnya seperti itu. Jadi mereka berbohong bahwasanya mengatakan bila membayar hutang kepada orang iman, bila tidak dibayar itu tidak dosa. Mereka katakan itu perintah dari Allah. Padahal mereka tahu bahwa Allah tidak perintah seperti itu.
Itulah yang dimaksud dengan mereka berkata dusta kepada Allah sedangkan mereka mengetahui. Jadi mereka mengada-ada hukum sedangkan mereka itu tahu bahwa itu bukan hukum dari Allah itu bukan, tapi atas prinsip mereka sendiri, bukan dari Allah. Bala, iya, maksudnya ya dosa. Bila tidak mau membayar hutang itu berdosa. Man barang siapa aufa yang menetapi dia bi'ahdihi pada janjinya, barang siapa yang menetapi pada janjinya, wattaqo dan bertakwa dia, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku yuhibbu senang sapa Allah senang al-muttaqin pada orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya dosa orang yang tidak mau membayar hutang itu berdosa. Barang siapa yang menetapi pada janjinya, termasuk hutang itu adalah janji, dia berhutang kepada seseorang lantas kan berarti harus membayarnya, itu juga merupakan janji. Dan dia bertakwa, mematuhi peraturan Allah untuk menjauhi larangan Allah, termasuk ya di situ tentang janji. Allah menyuruh, memerintahkan agar menetapi janji. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang senang terhadap orang-orang yang bertakwa. Termasuk Allah senang terhadap orang-orang yang menetapi janji. Di situ dalam contohnya seperti hutang. Barang siapa yang berhutang lantas dia menetapi janjinya, membayar hutangnya, maka Allah senang terhadapnya. Karena dia termasuk orang yang bertakwa, orang yang di situ mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yashtarun yang menukarkan mereka bi'ahdillah pada janjinya Allah wa aimanihim dan beberapa sumpah mereka, ditukarkan samanan pada harta, saya ulangi maaf, samanan pada harta qalilan yang sedikit. Ulaika demikian itu mereka la khalaqa tidak ada bagian lahum untuk mereka, bagi mereka fil akhirah di dalam akhirat. Mereka tidak dapat bagian nanti di akhirat, artinya surga, tidak dapat memiliki bagian surga. Wala yukallimuhum dan tidak mengajak bicara hum pada mereka sapa Allahu Allah tidak mau mengajak ngomong terhadap mereka. Bahkan wala yang duru dan tidak melihat sapa Allah tidak melihat, tidak mau melihat ilaihim kepada mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat. Allah tidak sudi melihat mereka. Wala yuzakkihim dan tidak mensucikan sapa Allah tidak mensucikan him pada mereka. Allah tidak mengampuni dosanya. Walahum dan bagi mereka adzabun siksaan alimun yang pedih, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan pada janjinya Allah dan sumpah-sumpah mereka, janjinya Allah, sumpah-sumpah mereka ditukarkan dengan harta yang sedikit, dengan keduniaan, maka demikian itulah mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian surga di akhirat, tidak akan dapat surga. Allah
tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Allah tidak mau mengajak bicara kepada mereka, dan Allah tidak mau melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak sudi melihat mereka, apalagi menolong, jelas tidak mau. Dan bahkan Allah tidak mensucikan dosa mereka, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Dalam ayat ini ada sababul nuzulnya, yaitu Nabi bersabda, barang siapa yang sumpah atas suatu sumpah apa saja, yang mana sumpahnya itu menyimpang untuk menghai atau menguasai harta orang lain. Dia bersumpah-sumpah tujuannya untuk menghai atau menguasai harta orang lain, seperti dengan sumpah palsu dengan tujuan untuk menguasai harta orang lain, maka dia bertemu Allah dengan keadaan dimurkai oleh Allah. Jadi saya ulangi, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah apa saja, yang mana sumpahnya itu menyimpang untuk menghai, menguasai harta orang lain yang Islam. Nah, tadi kurang ya, tapi ditambahi. Jadi untuk menghai harta orang lain yang Islam, bertujuan untuk menguasai harta seorang mukmin, orang yang beriman atau orang yang Islam, untuk menguasai hartanya. Maka akibatnya dia bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dengan keadaan dimurkai oleh Allah, tidak menetapi janji terhadap sesama orang iman. Dia tidak akan istilahnya itu, dia di akhirat nanti akan dimurkai oleh Allah. Lalu Ash'as bin Qais dia berkata, demi Allah, ini adalah masalah saya, tentang urusan saya. Jadi apa yang disabdakan Nabi ini adalah tentang urusan saya. Di antara saya, Ash'as bin Qais, dan orang Yahudi ada permasalahan tentang perdebatan tanah. Jadi apa yang disabdakan Nabi ini termasuk merupakan urusan saya. Jadi di antara saya dan orang Yahudi itu ada permasalahan tentang perdebatan masalah tanah. Kemudian orang Yahudi tadi saya ajak, kemudian saya laporkan kepada Nabi. Saya ajak kepada Nabi, lalu saya laporkan kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, wahai Ash'as, apakah kamu punya bukti tentang kepemilikan tanahmu itu? Jika itu tanahmu, apakah engkau punya bukti? Kemudian aku Ash'as menjawab, saya punya buktinya wahai Nabi. Jadi saya punya bukti bahwa tanah ini benar-benar milik saya. Lalu Nabi bersabda kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, silahkan kamu bersumpah. Kemudian aku Ash'as berkata, wahai Nabi, jika orang Yahudi dia bersumpah, maka dia pasti akan pergi dengan membawa harta saya. Jika dia bersumpah kemudian dia itu bertujuan sumpahnya untuk menguasai harta saya, lantas dia pasti akan membawa pergi harta saya. Kemudian turunlah ayat ini, yang mana menjelaskan barang siapa yang menukarkan janjinya Allah dan beberapa sumpahnya dengan keduniaan, dia bersumpah palsu demi untuk meraih keduniaan, maka akibatnya dia tidak akan mendapatkan bagian surga di akhirat. Allah tidak sudi mengajak bicara kepadanya, Allah tidak sudi melihatnya, dan bahkan Allah tidak akan mensucikan dosanya, Allah tidak mengampuni dosanya, dan dia mendapatkan siksaan yang pedih. Itulah akibatnya bagi orang yang bersumpah dengan isi kedustaan, sumpah bohong demi untuk meraih keduniaan.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Sekian pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.